Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Bertemu kembali dengan saya di pelajaran sama, yakni pelajaran geografi. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi-materi minggu lalu yang sempat terpotong karena adanya libur dan juga karena adanya hal-hal seperti ujian harian. Baik, kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Jadi kalau minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana konsep geografi dan pendekatan geografi, hari ini kita akan mempelajari sejarah perkembangan geografi. Jadi di sini saya ambil slide dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, jadi di sini materinya nanti akan bisa kamu lihat secara PDF ya. Jadi hari ini kita tidak pakai PowerPoint, saya hanya membuat dari PDF. Oke, baik. Sejarah perkembangan geografi. Jadi geografi ini secara umumnya dia dibagi dalam beberapa tahapan. Yang pertama nanti namanya geografi secara fisik, secara klasik ya, secara klasik. Yang kedua geografi abad pertengahan. Yang ketiga geografi era modern, geografi abad 19 sampai abad 20, dan geografi mutakhir. Kalau kita buka satu persatu, geografi klasik ini adalah awal-awal dari terbentuknya istilah geografi. Biasanya ini dikemukakan oleh para ahli seperti Aristoteles, Claudio Ptolemeus. Ini ahli-ahli yang mengemukakan dasar-dasar geografi pada awal-awalnya ya. Yang kedua ada geografi abad pertengahan. Jadi setelah geografi klasik ini dibuka lalu dibuat pada abad pertengahan. Kalau tadi di sini ada Claudio Ptolemeus, nanti di sini dia mulai mengembangkan geografi dengan cara pemetaan. Jadi kalau kita pelajari siapa itu bapak geografi yang membuat pemetaan di awal, yaitu Bapak Claudio Ptolemeus ya. Jadi disinilah geografi dikenal dengan cara sistem pemetaan, walaupun pemetaannya masih secara konvensional. Era modern atau geografi modern. Setelah adanya pemetaan, di sini kalau geografi abad pertengahan, pemetaannya itu masih menggunakan lapangan. Artinya kita harus ke lapangan, kita harus ke tempatnya itu, baru kita tahu berapa jarak, berapa jumlah penduduk, bagaimana kondisi alamnya. Ini dia abad pertengahan. Tapi kalau dia era modern dia sudah mulai memakai alat, walaupun masih sederhana. Jadi di sini sudah muncul yang namanya penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Cuman di sini di geografi modern ini alatnya masih sederhana. Misalnya mereka hanya menggunakan balon udara untuk memoto setiap wilayah-wilayah yang ingin dibuat ke dalam pemetaan. Jadi gini anak ya, kalau geografi ini identik dengan pemetaan. Geografi abad 19 sampai abad 20 masih tetap menggunakan pemetaan, cuman bedanya kalau dia di geografi modern alatnya masih menggunakan balon udara, tapi kalau di sini dia sudah menggunakan pesawat terbang, bahkan nanti sudah mulai menggunakan satelit. Jadi satelit-satelit yang kita pakai pada hari ini itu tidak hanya dipakai untuk sinyal internet, sinyal telepon, tapi juga bisa digunakan untuk penginderaan jauh atau membuat pemetaan ya. Nanti pada endingnya dia akan mencapai geografi mutakhir. Jadi nanti dia sudah bisa meramal kira-kira di daerah ini potensi sumber daya alamnya apa, kira-kira di daerah tersebut rawan bencana alam, atau di mana kira-kira jumlah penduduk yang sedikit sehingga kita bisa mudah membuat transmigrasi ke daerah tersebut. Inilah dia alur dari sejarah perkembangan geografi. Kita masih di sini ya, masih di sini, tapi sedang menuju ke arah geografi mutakhir.
Jadi kita masih abad 19 sampai 20, tapi kita sedang menuju ke geografi mutakhir. Oke, geografi klasik. Geografi yang sudah dikenal pada zaman Romawi kuno dan pengetahuan tentang bumi pada masa itu masih dipengaruhi oleh mitologi seperti cerita rakyat. Pada awalnya, ruang muka bumi banyak digambarkan oleh para pelancong. Nah, ini pelancong ini maksudnya apa ini? Para pendatang, orang yang datang. Mereka menjelaskan pengalaman. Nah, pas kan? Jadi tadi mereka menjelaskan pengalaman. Jadi datang dulu ke tempat tersebut baru bisa dibuat petanya. Pengalaman mereka ketika menemukan daerah yang berbeda dengan daerah asalnya. Nah, misalnya ini ada ekspansi namanya, penyerangan Romawi ke negara-negara Eropa misalnya. Jadi nanti digambarkan dengan cara adanya pelancong tersebut, orang yang pernah datang ke sana lalu dibuat pemetaan. Oh, jalan dari Italia menuju ke Spanyol itu ternyata bergunung-gunung. Kenapa tahu? Karena sudah ada orang yang melihatnya. Namanya dia pelancong tadi. Itu namanya geografi klasik ya. Ini masih di awal-awal dari geografi tadi. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam kategori geografi klasik, nah pas kan tadi kan ada namanya Anaximander, Thales, Herodus, Eratosthenes, Claudio Ptolemeus, dan Strabo. Inilah orang-orang yang awal-awalnya mengembangkan dari geografi klasik tersebut. Ya, jadi tadi inilah orang-orang yang membuat kategori geografi secara klasik. Ya, baik. Nah, di sini kita lihat gambar mengenai alam semesta yang dibuat oleh Anaximandros. Jadi orang ini dia membuat Eropa katanya sini, beserta Oceania secara dasar-dasarnya. Nah, karena orang tersebut si Anaxis ini pernah datang ke Eropa, hampir bisa mengelilingi Eropa, lalu dia membuat semacam rekaan-rekaan ataupun sketsa mengenai peta benua Eropa. Ya, di sini dia juga bilang ini masih berporos ya. Dia masih mengatakan kalau bumi itu dikelilingi oleh bintang, bulan, dan matahari. Jadi ini belum keluar nanti era Galileo, ya kan, yang mengatakan kalau kita bumi itu mengelilingi matahari. Jadi di sini masih berpendapat bahwa bumi itu sebagai pusat, ya, matahari yang mengelilingi. Oke, ini peta yang dibuat oleh Herodus, ya, masih mengenai Eropa ya, Eropa. Jadi ini masih peta dasar, tidak ada skala, hanya berupa gambar-gambar daerah saja, hanya berupa nama-nama wilayah, tidak ada garis lintang, tidak ada garis bujur di sini, tapi hanya berupa nama-nama daerah lah. Ya, itu pun hanya sebagian kecil saja, dia hanya bilangkan Eropa, ya kan. Baru katanya Libya, berarti dia bilangkan bahwa Eropa ini berbatasan dengan daerah Libya atau Afrika. Nah itu, jadi ini masih keakuratannya masih kecil. Nah, mulai lanjut ke berikutnya, ini peta yang dibuat oleh Eratosthenes. Mulai ada nampak bentuk dari wilayahnya, cuman dia hanya berupa satu garis lintang dan satu garis bujur. Si Eratosthenes mulai sadar kalau dunia kita, bumi kita ini ada suatu garis khayal namanya, baik itu garis lintang ataupun garis bujur. Nah, di sini dia buat masih juga negara Eropa karena memang kebetulan para penemu-penemu pemeta ini berasal dari daerah-daerah Eropa, ya. Disebut daerah Britania. Ini Britania Inggris ini. Britania ini Inggris, ya. Dia buat daerah-daerah yang di sekitar Eropa. Oke, lanjut kita masuk ke abad pertengahan. Abad pertengahan, pada abad ini uraian tentang geografi masih bercirikan laporan perjalanan, sama ya, perjalanan di sini. Baik perjalanan yang dilakukan melalui darat maupun laut. Pada masa tersebut, para pelancong tidak didorong oleh hasrat ingin tahu dari luar historisnya.
tapi dalam melakukan perjalanan sudah memiliki tujuan, yaitu goal, gospel, dan glory. Artinya pada abad pertengahan ini sudah ada campur tangan pelajaran sejarah mengenai masuknya bangsa Eropa ke Indonesia misalnya. Kenapa? Karena di sini mereka sudah jalan menggunakan 3G, yaitu gold, gospel, dan glory. Oke? Ada tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya itu ialah misalnya Marco Polo, Bartolomeo Dias, Vasco da Gama, Columbus, Amerigo Vespucci, Ferdinand Magellan, Nicholas Copernicus, dan Ibnu Khaldun. Nah, ini tokoh-tokoh yang melakukan perjalanan, tapi pada dasarnya mereka itu ingin mencari ketiga G ini. Ya, contoh kemarin Columbus lah, yang paling terkenal nih Columbus, yang berhasil menemukan benua Amerika, Columbus, ya. Atau misalnya kalau sejarahnya ada juga namanya Marco Polo, Bartolomeo Dias, Vasco da Gama. Kalau saya tidak salah ini berasal dari negara Portugal, ya, yang mencoba mencari rempah-rempah. Akhirnya ini sampai nih ke negara Indonesia ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, lanjut nih. Ini peta perjalanan Marco Polo, ya. Tetap seperti yang tadi bahwa ini masih melakukan perjalanan tapi tujuannya sudah 3G, ya, peta yang dibuat oleh Marco Polo. Jadi dia sudah lebih tertata, sudah lebih rapi. Jadi Marco Polo ini perjalanannya melalui darat, ya, jalan-jalan sutra namanya. Geografi era modern abad ke-18. Pada periode ini geografi berkembang lebih jauh dengan diletakkannya dasar pengetahuan empiris pada geografi melalui prosedur induktif dan dengan melakukan observasi dan penjelajahan dalam menyusun hukum-hukum pada studi geografi. Tokohnya bisa namanya Immanuel Kant, ini udah modern ya, sudah ada nanti kata-kata atau rumus-rumusnya. Alexander Baron van Humboldt, Carl Richter, Charles Darwin. Nah, inilah orang-orang yang masuk dalam era-era geografi modern. Geografi akhir abad 19 sampai 20 ini masih kita nih ya, tapi walaupun kita sudah nanti menuju ke era mutakhir. Ciri pandang geografi pada abad 19 adalah terhadap iklim. Jadi di sini geografi ini bukan hanya lagi perjalanan, tapi dia sudah menekankan pada iklim, tumbuhan, hewan, serta bentang alam. Jadi di geografi di sini dia bagaimana pemanfaatan sumber daya alam, bagaimana melihat cuaca, bagaimana melihat iklim. Ya, tokohnya adanya Friedrich Russell, Ferdinand von Rotem, Vidal de la Blaze. Agak sulit bilangnya ya. Ya biasalah, namanya juga kita orang Indonesia, mereka orang luar negeri. Jadi kalau berbicara pakai bahasa ini agak belepotan kayaknya ya kan. Lanjut, geografi mutakhir. Perkembangan geografi saat ini lebih mengarah kepada upaya pemecahan masalah yang dihadapi manusia. Geografi tidak bisa lepas dari ilmu yang lainnya. Nah, di sini geografi mencoba berintegrasi dengan pelajaran lainnya, misalnya ekonomi, sejarah, sosiologi, atau bahkan dia akan berintegrasi dengan matematika misalnya. Nah, nanti juga dia bisa berintegrasi dengan pelajaran biologi misalnya. Ya, geografi tidak bisa lepas dari ilmu lainnya yang sudah menggunakan metode kuantitatif dan pirati komputer dalam penyelidikannya. Nanti di sini digunakanlah ilmu namanya sistem informasi geografis. Tokohnya ada Whitley Peter Hedget. Ya, dalam perjalanan dan perkembangan ilmu geografi dibagi menjadi dua paham. Ya, ada paham ini. Yang paham yang pertama, menjelang abad ke-18 perkembangan geografi sangat pesat. Aliran fisik Democritus, inilah nanti tokoh-tokohnya ada Carl Richter. Ya, ini baru ada namanya aliran posibilisme, ya. Ini memandang manusia sebagai makhluk yang aktif
dan dapat membudidayakan alam untuk menunjang hidupnya. Dikenal sebagai konsep gender fear, ya. Nah, definisi geografi ini secara luasnya ya, ilmu yang mempelajari fenomena yang ada di permukaan bumi serta penduduk, flora ini tumbuhan, fauna, batuan, iklim, tanah, air, dan interaksi yang terjadi antara fenomena tersebut. Nah, definisi geografi ini banyak dikemukakan oleh para ahli lainnya seperti Gibson, Erdo, Richard Bintarto, ini punya kita nih, ini dari Indonesia, Soeharjo, Bakarudin, Erastones, Immanuel Kant, dan yang paling terkenal yaitu adalah Lokakarya Ikatan Seminar Geografi atau IGI 1998. Sebenarnya pandangan dari beberapa para ahli sama, ya. Geografi adalah permukaan bumi hubungannya dengan manusia. Jadi geografi ini selalu erat hubungannya antara bumi dan manusia. Mereka memperhatikan bumi sebagai lingkungan hidup manusia, yaitu suatu lingkungan yang mempengaruhi manusia untuk dapat hidup. Oke, di sini ada objek pendekatan geografi, ya. Perkembangannya, perjalanan ya. Perkembangannya ada perjalanan, catatan, baru nanti muncullah geografi. Nah, jadi makanya geografi itu secara umum adalah ilmu atau tulisan tentang bumi. Kenapa tulisan tentang bumi? Karena dia ada perjalanan manusia, lalu ada catatannya di sini, dirubahlah menjadi geografi. Konsep, ya sama ya, konsep dia. Geografi itu dari bahasa Yunani, geo itu bumi, grafien itu mendeskripsikan, pas kan, menggambarkan atau melukiskan. Jadi secara umum geografi itu adalah gambaran pencitraan tentang bumi, berarti tulisan tentang bumi. Ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan dan wilayah dalam konteks keruangan. Nah, ini dia, bisa juga seperti itu dia pengertiannya. Yang membedakan geografi dengan ilmu-ilmu yang lain, yang pertama dia bercirikan, ada 3 cirinya nih. Spasial, keruangan. Maksudnya apa sih keruangan? Keruangan di sini geografi identik dengan wilayah atau pemetaan. Misalnya daerah bergunung, daerah laut, daerah kepulauan, spasial, keruangan. Ya, selalu identik dengan daerah keruangan. Makanya nanti kalau geografi selalu bercirikan tentang pemetaan. Ada namanya geoekologikal atau kewilayahan, mengenai wilayah atau tumbuhan atau hewan atau manusia. Di sini ekologi ini bagaimana interaksinya? Interaksi antara manusia, hewan, dan tumbuhan yang tinggal bersama di ruang yang sama. Apakah terjadi misalnya kerusakan wilayah, atau sebaliknya justru wilayahnya semakin subur, semakin baik, ya. Dan yang ketiga, gabungan antara spasial dan ekologi. Namanya regional. Inilah dia bergabung tadi. Objek studi geografi, ya, objek studi geografi ada objek material, mempelajari bagaimana fenomena geosfer, objek formal bagaimana keruangannya. Ini semalam udah kita pelajari ya. Jadi hari ini kita hanya sebagai mengasah kembali aja. Ruang lingkup geografi, ya, ruang lingkupnya jelas namanya geosfer. Jadi kalau kita bicara ruang lingkup itu bicaranya geosfer. Ini di garis bawah ini geosfer. Ada 4 dia itu. Atmosfer ini udara, atmosfer ini udara, litosfer ini tanah, biosfer ini makhluk hidup, hidrosfer ini air. Saya ulangi ya. Nanti ditulis ke buku catatannya pelan-pelan.
atmosfer ini udara, lapisan udara. Kalau dia litosfer ini batuan atau lapisan batuan, lapisan tanah. Biosfer ini makhluk hidup, ya, lapisan makhluk hidup. Hidrosfer ini air atau lapisan air. Oke, nanti sambil dibaca ya, ruang lingkup berdasarkan pertanyaan 5W1H. Nah, jadi dari teori atas dapat dikembangkan. Kalau teori biotik dan abiotik, yang biotik ini yang hidup. Nah, hidup ya, manusia, hewan, tumbuhan hidup di sini, biotik. Yang abiotik yang benda mati. Artinya yang tidak hidup, bukan berarti meja, kursi, besi, mobil itu benda mati, salah. Yang dibilang di sini abiotik ini adalah misalnya tanah, air, udara, batuan. Itu yang namanya abiotik, yang tidak hidup, ya. Nanti dia saling berinteraksi, membuat namanya lingkungan sosial. Oke, di sini ada bagan dari ruang lingkup geografi, mungkin sudah ada di buku paketnya masing-masing ya. Nah, tapi kalau tidak ada di buku paketnya, silakan kamu catat ke buku tulisnya karena ini penting. Ya, penting, sangat penting. Oke, terima kasih ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan kamu chat saya secara pribadi melalui Teams-nya ya. Ingat ya, kalau ada pertanyaan di Teams bukan di WA.